Halo, selamat malam. Saya Ihan Martoyo dari jurusan Teknik Elektro UPH dan mengajar juga di STT Reform Indonesia, Warung Buncit, Jakarta. Saya malam ini bersama 3 orang sahabat, pendeta yang punya jam terbang berkhotbah cukup tinggi. Kita akan, ngobrol diskusi tentang hal-hal yang berhubungan dengan, homiletik atau, ilmu berkhotbah begitu ya. Saya bersama Pendeta Dr. Yohanes Budi, Dekan, Akademis dari STT Reform Indonesia. Selamat malam Pak Yohanes Budi. Halo, malam. Saya juga bersama Pendeta Jason Budi Prasetya, pendeta dari City Light Church. Selamat malam. Malam Lalu juga. saya bersama juga sahabat saya dari Karawaci Presbyterian Church, Pendeta Yohanes Halim. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Oke, kita akan di round ini mendiskusikan ya, apa yang di dalam bayangan kita sebut khotbah yang biblical, karena itu sering menjadi standar yang berusaha dicapai orang ya, atau bahkan untuk menjudge satu khotbah tertentu ya, apakah biblical atau tidak begitu ya. Nah, dari yang jam terbang khotbahnya paling tinggi ini, Pak Pendeta Jason, silakan Pak. Apa sih khotbah yang biblical, Pak? Bagi saya, khotbah yang biblical adalah khotbah yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang Tuhan sampaikan lewat para penulis Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi, pesan yang Tuhan sampaikan itu kepada para penulis Alkitab, yang kemudian di mana kita menemukan value-value dari kerajaan surga, prinsip-prinsip kehidupan dari Tuhan Sang Pencipta kehidupan. Nah, kalau itu bisa kita temukan dan konsisten ya, dari Kejadian sampai Wahyu, jadi bukan hanya pelajaran dari sebuah perikop, tapi ternyata pelajaran tersebut bertentangan dengan teks lainnya dalam Alkitab. Nah, kalau yang bertentangan itu mungkin belum menjadi prinsip yang biblical ya. Jadi bagi saya kalau sebuah prinsip tentang giving misalnya, tentang managing time, tentang managing financial, atau relasi dengan Tuhan, dengan orang lain, itu dijelaskan oleh para penulis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dan konsisten, maka itu biblical message. Tapi kalau hanya salah satu, misalnya tentang kesetiaan kepada hukum Tuhan, kalau hanya ambil teksnya misalnya dari teguran Musa kepada bangsa Israel ya, kan Musa juga pernah memberikan pesan kepada bangsa Israel yang sering dipakai oleh orang-orang kelompok tertentu ya. Kalau orang nggak nurut pesan Tuhan tuh, atau ada orang yang menggoda orang lain untuk tidak mentaati perintah Tuhan, tuh harus dilempari batu sampai mati, gitu misalnya ya. Nah, itu kan hanya dalam teks itu. Apakah pada saat Tuhan itu mengajak orang mentaati perintah-perintahnya, di seluruh Alkitab atau penulis-penulis Alkitab yang lain juga memberikan pesan yang sama? Kan ternyata enggak, itu hanya dalam konteks hari itu. Jadi, pesan lagi-lagi biblical message adalah pesan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat para penulis Alkitab dan para saksi mata. Itu memberikan prinsip-prinsip dan value tentang kerajaan surga, tentang kehidupan dari Tuhan Sang Pencipta kehidupan, itu bagi saya adalah biblical message. Jadi konsistensi dengan seluruh message dari Alkitab dan tidak saling kontradiksi, mungkin itu ya kuncinya ya. Ya. Nah, tapi setiap orang mungkin bisa punya bayangan berbeda-beda ya terhadap khotbah yang disebut biblical ya. Pak Yohanes Halim gimana Pak pendapatnya Pak? Ya, buat saya khotbah biblical ya tentunya mengkhotbahkan apa yang Alkitab ingin katakan dalam bentuk genre literatur yang memang sudah disiapkan oleh penulis. Dan tentunya istilah saya mungkin lebih ke arah menyesuaikan semua message itu kan yang Yesus katakan pasti bicara tentang dia. Maka mungkin saya tidak memahami teks tertentu, tapi saya harus selalu melihatnya apa yang dimaksudkan dalam menceritakan tentang Yesus dari sebuah teks. Jadi buat saya biblical itu tentu harus sesuai dengan message keseluruhan Alkitab, saya setuju dengan hal itu. Tapi seringkali mungkin kita juga harus melihat bahwa teks-teks tertentu memang mengajar atau membawa kita untuk melihat kepada suatu prinsip tentang
apakah itu tentang the work of Christ, the person of Christ, atau the teaching of Christ gitu ya. Seperti itu. Oh, jadi maksudnya setiap teks itu memang bisa ada partikularitasnya ya, kekhususan tentang itu yang mungkin di teks lain bisa berbeda fokus karena pengarang bukunya mungkin punya message yang lain yang ingin dia sampaikan begitu ya? Iya, dan tentunya kita nggak bisa narik semua teks hanya melihat dari teks itu sendiri sehingga menjadi suatu aplikasi moral dari teks tersebut ya. Seperti timpuk batu itu kan kita nggak bisa mengambil aplikasi langsung seperti itu gitu. Tapi mungkin kita bisa melihat makna dari kenapa satu teks ditulis. Karena mestinya tidak ada teks yang ditulis dengan percuma. Yang ada kita bodoh aja, kita nggak ngerti itu teks ngomong apa sebetulnya. Nah, tapi ya, bukankah itu betul ya, setiap teks punya bagian-bagiannya sendiri. Cuma dari sisi pendengar ya, seringkali pendengar itu merasakan satu khotbah itu biblical atau enggak, kadang-kadang tergantung dia rasa cocok atau enggak ya dengan kelompoknya dia atau tradisinya dia ya. Kalau saya datang dari latar belakang gereja karismatik katakanlah gitu ya, yang well known ya, maka kalau khotbah bagian tertentu tapi tidak menyentuh misalnya karya Roh Kudus begitu, saya rasa ini kurang biblikal begitu mungkin ya. Dan kalau orang reform gitu misalnya, stereotipnya adalah harus ngomong predestinasi nih, kalau enggak kurang Calvin kayaknya dia gitu ya. Nah, jadi padahal teks yang sama rupanya dimaknai biblical tuh bisa beda ya. Itu gimana tuh? Pak Yohanes Budi mungkin ada komentarnya, Pak. Ya, jadi khotbah biblical kan ya rentannya besar sekali sih ya. Jadi ya betul tergantung komunitasnya itu menghayati biblical seperti apa begitu ya. Jadi misalnya ada yang menghayati khotbah yang biblical itu adalah khotbah yang ekspositori gitu. Nah, khotbah yang ekspositori yang kemudian diurut begitu ayat per ayat begitu, kemudian baris per baris itu kemudian dibahas, itu yang disebut biblical misalnya. Dan ekspositori pun kan ada 1001 macam cara begitu ya untuk menyajikan satu khotbah yang ekspositori. Tapi kalau misalnya khotbah itu khotbah-khotbah yang lebih seperti kelas-kelas pengajaran teologi sistematika, apakah itu juga bisa disebut sebagai khotbah yang biblical? Tentunya juga oke gitu. Dan khotbah-khotbah yang isinya itu perenungan-perenungan gitu. Jadi ya ayatnya dibaca, tapi setelah itu membuat renungan-renungan, refleksi-refleksi begitu. Apakah itu biblical? Kita juga bisa mengatakan ya itu juga merupakan sesuatu yang biblical gitu ya. Jadi tergantung ekspektasi dari komunitas masing-masing itu. Dan jelasnya semua yang berdasarkan satu Alkitab itu kan ditafsir begitu. Jadi bagaimana menafsirkannya, yang satu akan ngomong kalau kamu nafsirnya seperti itu ya tidak biblical, yang lain lagi akan berpendapat loh tafsiranmu justru yang tidak biblical lah. Tafsiran yang biblical itu tafsiran yang seperti apa, jadi itu panjang ya. Jadi yang penting itu kan sebenarnya adalah satu khotbah yang bukan berasal begitu ya, sumbernya itu hanya dari manusia saja, tetapi seperti hal yang mendasar di dalam ibadah begitu. Jadi ada revelation yang datang dari Tuhan dan kemudian ada respon dari manusia itu. Jadi ada wahyu dan ada respon. Dan khotbah yang biblical mungkin adalah khotbah yang tidak hanya mengandalkan proyeksi-proyeksi pikiran dari manusia, tetapi ya ada landasan yang keluar dari firman Tuhan itu. Bahkan kalau misalnya ada seorang pengkhotbah begitu, dia nggak ngutip ayat Alkitab sama sekali begitu, apakah itu biblical gitu? Tapi yang diomong sebetulnya juga tidak keluar dari pesan Alkitab gitu. Jadi tergantung dengan komunitas masing-masing untuk memaknai apa itu sebetulnya biblical. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau generous, tampaknya biblical itu artinya bisa cukup luas ya, tidak tergantung style tertentu atau tidak tergantung kitab tertentu, bisa sangat luas. Cuma mungkin pertanyaan itu jadi concern karena kapan-kapan kita berkhotbah terus ada yang bilang kamu nggak biblical gitu ya. Jadi dia punya kata biblical itu cukup sempit tuh gitu ya. Nah itu gimana tuh kalau fenomena semacam itu? Karena di lain pihak kalau kita merasa, oh saya ngerti ya di kelompok saya tradisinya ini,
Terus supaya biblical, saya khotbahnya hanya feeding sesuatu yang memang udah jadi lagu yang biasa ya di kalangan kita, karena dengan demikian nanti lebih mudah diterima gitu. Apa itu oke atau enggak ya, Pak Jason, Pak? Gimana, Pak? Iya, saya kok merasa bahwa setiap pengkhotbah itu juga punya panggilan khusus dari Tuhan untuk sekelompok orang ya. Jadi pada saat saya dengan pengalaman saya pribadi, kemudian bagaimana revelation dari Tuhan itu Tuhan anugerahkan dan saya tangkap, kemudian pemahaman yang saya punya tentang apa itu biblical, teologi atau biblical criticism atau biblical hermeneutika dan biblical homiletika, maka sesuai dengan panggilan saya terhadap orang-orang khusus itu, saya menyampaikan khotbah dan membangun membangun framework ya di antara kelompok orang tersebut. Jadi memang kalau bagi saya berat untuk mengambil biblical general principle gitu tentang Alkitab. Pada saat saya harus menyampaikan khotbah kepada semua kelompok, semua orang, gitu. Yang mana menurut saya sih nggak mungkin, impossible. Oh, berarti sah-sah saja ya kita mengkhususkan diri untuk pelayanan di komunitas tertentu, lalu menyuarakan apa yang Tuhan titipkan, firman itu seperti apa untuk komunitas tertentu juga, itu oke-oke aja sebenarnya ya. Ya, menurut pemahaman saya hari ini ya, gitu. Iya, ya Pak Yohanes Halim, gimana Pak? Iya, makanya waktu dari awal saya sudah bilang kata biblical sendiri ini kata yang luas ya. Karena kata biblical yang kita bahas dari tadi kan lebih ke arah mungkin ya kalau kita bikin apa ya, kalau dalam accounting dibikin jurnal bakunya itu langsung benar salah gitu, sesuai Alkitab atau tidak gitu ya. Tapi ada lagi makna biblical preaching lain kan memang mengkhotbahkan Alkitab gitu kan. Jadi seperti kita mengerti biblical dalam arti yang tidak diterjemahkan sebagai Alkitabiah, tapi mengenai biblical as an adjective dari kata Bible gitu maksud saya gitu. Dan itu juga biblical preaching yang seperti itu. Ada kebutuhan juga seperti itu orang-orang untuk mengajar, mengkhotbahkan tentang Bible. Karena hari ini literasi orang Kristen tentang Alkitab sangat rendah. Ada seorang, ini true story, cuma saya nggak sebut institusinya. Ada seorang yang pemimpin di sebuah institusi Kristen minta seorang pengkhotbah untuk ngadain retreat gitu. Pak, kita retreat dong Pak, tapi bahas Alkitab Pak. Jadi pengkhotbahnya juga bingung. Emang biasa selama retreat. ini bahas apaan selama ini? Nggak bahas Alkitab. Iya, kita bahas Alkitab Pak. Oke, topiknya terserah Bapak. Oke lah, kita bahas kitab Sefanaya ya. Gitu. Terus di email, Pak kan kita sudah bilang Pak bahas Alkitab. Kenapa Bapak bahas kitab yang aneh-aneh gitu. Lalu pendetanya bilang, what? Gitu. Ini true story bahwa pemimpin Kristen itu nggak tahu kitab seperti itu gitu. Yang saya sayangkan adalah kita kalau hanya mengkhotbahkan topik-topik yang populer sesuai kebutuhan, memang itu butuh sih. Saya nggak pernah mengatakan itu hal yang tidak baik. Tetapi jangan sampai juga dalam hidup orang Kristen itu dia nggak pernah tahu tuh ada kitab mungkin yang aneh-aneh kayak gitu. Dan message-nya kalau kita percaya itu adalah firman Tuhan, is a biblical preaching, kan pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari dan kita cari aplikasinya untuk hari ini gitu. Oke, iya. Jadi kadang-kadang permintaan itu muncul dari sesuatu bayangan tertentu ya, bahwa Alkitabiah itu harus Matius, Markus, Lukas gitu ya. Iya gitu. Kadang-kadang Yohanes gitu. Kalau Sefanya itu nggak Alkitabiah. Sefanya nggak Alkitabiah itu. Iya. Mungkin ada pengalaman habis khotbah, ada yang datang mungkin cukup berani datang ke kita terus bilang, ini khotbahnya kurang Pak ya sebenarnya ya, mungkin kurang biblika, kurang reform, kurang apa begitu. Apa ada dari bapak-bapak yang punya pengalaman semacam itu? Pak Yohanes Budi, apa pernah Pak? Ya beberapa kali ya, beberapa kali itu setelah saya selesai khotbah atau seminar gitu, orang akan datang dan mengatakan bahwa ya itu
biasanya tanya, loh, Bapak itu bener reform? Ya bener reform. Gitu. Kok begitu itu ya gitu. Khotbahnya kok begitu? Loh emang kenapa gitu? Terus mulai tanya-tanya diskusi dan sebagainya begitu. Biasanya ada kesalahan-mengertian apa itu biblical, apa itu reform begitu ya. Itu ada kesalahan-mengertian. Jadi ada begitu banyak orang yang nggak ngerti sebetulnya. Iya, Pak. Jadi kalau mau jadi pengkhotbah reform itu mesti quote reform people, Pak. Quote sedikit aja, Pak. Isinya nggak apa juga. Itu reform. Iya. Kalau kurang reform, saya juga pernah sih habis khotbah terus. Tapi saya berusaha tahu ya, maksudnya dia kurang reform apa gitu. Oh kok khotbahnya gampang dimengerti gitu ya. Oh, saya agak lega gitu ya. Tapi artinya ada prakonsepsi ya bahwa khotbah yang reform itu ya agak sulit dicerna begitu ya. Nah, saya kurang bisa ya mengakomodasi kebutuhan itu gitu. Dan ada gereja yang kita sudah cukup kenal dan sebagainya begitu. Dan ketika kita mulai mengeksposisi juga kadang-kadang mereka bilang kok nggak biblical begitu. Dan sebenarnya apanya yang nggak biblical begitu. Dan waktu saya eksposisi kan saya juga bukan asal-asalan awur-awuran begitu gitu kan ya. Dan juga umumnya waktu saya berkhotbah eksposisi gitu ya, pembahasan Alkitab tentang strukturnya, tentang jadi penafsirannya seperti apa, itu menjadi bagian yang kira-kira sudah menjadi bisa lebih dari 30% lah, 40%, 50% itu bisa berkutat dengan itu begitu. Tapi orang masih bisa merasa yang dikhotbahkan tidak biblical. Kenapa? Karena ya tidak cocok aja dengan kupingnya gitu. Tapi kan kalau kita berkhotbah kita nggak bisa bilang ya kamu harus cocokin kuping kamu, itu nggak bisa. Betul. Jadi itu memang ya itu. Jadi biblical atau tidak biblical itu tergantung sesuai dengan yang mereka mau dengar atau tidak mau dengar, dan senjata yang sering digunakan kalau nggak cocok dengan apa yang mereka pikir itu adalah biblical. Padahal biblical apa sih mereka pada nggak ngerti juga gitu, seperti yang Pak Yohanes Halim tadi katakan itu. Stefania aja nggak ngerti begitu, tapi mereka punya standar biblical gitu. Apa itu gitu? Nah, jadi kalau misalnya komunitas-komunitas Kristen itu semacam itu ya, kalau misalnya dia dari awal merasa bahwa oh ini kurang ya pengkhotbahnya ya, either kurang biblical, kurang benar, atau kurang reform, atau kurang apapun ya, kurang dipimpin Roh Kudus begitu ya. Gimana ya kita sebagai pengkhotbah supaya bisa melayani kebutuhan itu ya tanpa membuat syakwa sangka gitu ya. Karena kalau dia rasa dari awal kurang, mungkin dia juga udah pasang jarak dulu kali ya untuk mendengarkan dan lain sebagainya begitu ya. Apakah bisa ada tips ya? Mungkin dari Pak Jason. Kalau saya pesan dari Tuhan Yesus ya, bahwa kan Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan Yohanes menggambarkan dia itu sebagai Yesus itu all grace, all truth, all the time. Dia sepenuhnya anugerah, dia sepenuhnya kebenaran. Jadi mungkin tips saya kalau meskipun orang nggak cocok dengan konsep biblical yang saya punya, karena mereka punya konsep biblical sendiri, maka message yang harus ditekankan justru adalah bagaimana Tuhan Yesus itu lewat konteks teks Alkitab yang kita pakai menyampaikan Yesus selalu menunjukkan kebenaran menunjukkan anugerah terlebih dahulu, baru beritahu kebenaran. Jadi bagi saya mungkin itu salah satu tips ya yang saya hampir selalu pakai dalam khotbah untuk menjembatani orang-orang yang beda pendapat itu tadi ya. Oh, oke. Jadi penerimaan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus itu ya yang bisa justru mencairkan mungkin ya jarak itu ya. Pak Yohanes Halim gimana Pak? Ada tips atau pengalaman? Ya, kita nggak mungkin makes everybody happy lah ya. Artinya even dalam satu gereja aja yang sudah punya konsep biblical yang sama aja, kita sangat sulit sebetulnya untuk bisa memberikan aplikasi yang sama, aplikasi yang berlaku umum gitu ya. Tapi saya mencoba untuk berusaha, walaupun tidak selalu mampu, memahami konteks pendengar.
Sehingga saya berusaha mengerti mungkin konteks biblical mereka seperti apa tanpa mengurangi pendapat saya sebagai pengkhotbah. Inilah yang biblical menurut saya. Tapi saya akan coba mencari jembatan sih sebetulnya sih, mencari jembatan supaya mereka ngerti. Karena pada ujungnya kalau saya ngomong mereka nggak ngerti, saya kan cuma bicara tanpa guna gitu kan. Sebenar apapun saya, kalau mereka nggak bisa terima juga, ya nilainya nggak ada gitu, nggak ada value buat pendengar. Berarti berdiri di tengah ketegangan itu ya, berusaha melihat kebutuhan dari jemaat. Jangan-jangan ada yang memang bisa kita penuhi begitu ya, kehausan mereka. Tetapi pada saat yang bersamaan, message yang dari Tuhan itu juga harus kita sampaikan ya. Jadi kita ada di perantaranya itu ya. Pak Yohanes Budi, gimana Pak usulannya Pak? Kalau mengantisipasi kesalahmengertian orang, mungkin buat saya ya biarin aja ya, itu sesuatu yang nggak bisa diantisipasi. Karena kita kan berkhotbah ya ketemu dengan begitu banyak orang yang kita nggak pernah duga, apalagi kita diundang khotbah ke gereja lain misalnya. Kalau jemaat kita sendiri ya kan mereka sudah terbiasa dengan ajaran kita. Sekalipun ajaran kita itu nggak biblical, buat mereka biblical begitu, karena itu yang sering mereka dengar kan itu aja. Tapi kalau untuk komunitas lain gitu kadang-kadang karena tidak biasa jadi muncul berbagai kecurigaan, mungkin biarkan saja gitu. Ya kita terbuka aja kalau ada orang memberi masukan dan sebagainya, memberikan pertanyaan, ya yang bisa kita jawab, kalau dia ngerti, kalau dia nggak ngerti, kalau dia memang konsep biblikalnya seperti itu, dan sebetulnya justru konsep biblikal seperti itu tidak biblikal gitu, tapi dia bersikukuh bahwa yang dia miliki itu yang biblikal, ya biarin aja udah. Yang penting kita secara bertanggung jawab itu sudah menggunakan Alkitab dengan baik, kita sudah menggumulkan bagian itu, kita sudah menafsirkan bagian itu dengan bertanggung jawab. Setelah itu orang mau salah ngerti ya biarin aja gitu. Ya, jadi kesetiaan kita kalau di mimbar adalah terhadap teks yang kita coba gemakan itu ya. Oke, mudah-mudahan round ini memberikan kita gambaran apa itu biblical. Kita akan ketemu lagi di klip yang berikutnya.